Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mari kita akan memulai ibadah keluarga hari Rabu 7 Oktober 2020. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Allah takkan mempermalukan hamba-Nya yang setia melayaninya. Dalam melayani banyak tantangan, itu biasa. Tetapi yang harus kita pegang dan imani, bahwa Allah tidak pernah mempermalukan hamba-Nya yang setia dalam melayani Tuhan. Di setiap kesulitan ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan hikmat kepada hamba-hamba-Nya setia mengatasi setiap tantangan dalam melayani Tuhan. Bersandarlah pada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan ada pertolongan yang nyata. Marilah kita awali ibadah menghadapi Allah dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena kasih-Nya besar atas kita. Dengan berdiri menaikkan kidung jemaat, dari kidung jemaat 454, bait 1 dan 3. Indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena kesempatan hari ini, kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Mazmur pujian. Umat Tuhan, mari secara gilir ganti kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur pasal 143 ayat 9 sampai 12. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan.
Padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Mari merespon semuanya itu dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 457 bait yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita merenungkan firman Tuhan. Terlebih dulu saudara-saudara, mari kita mohon bimbingan Roh Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, Engkaulah firman yang hidup, Engkau juga yang menghendaki kami untuk dapat mengerti firman-Mu, serta menyatakannya dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Untuk itu di saat kami bersama mau mendengar dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan, mau membaca, kami mohon karuniakanlah Roh Kudus-Mu, buatlah kami mengerti, menyambut untuk melakukan kehendak firman-Mu. Sekarang bersabdalah ya Yesus, kami siap untuk mendengar, menyambut, dan melakukannya. Di dalam kemurahan dan kasih-Mu Tuhan Juru Selamat kami, kepadamu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita mendengarkan sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sampai dengan ayat 12 yang menyatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian saudara-saudara pembacaan Alkitab,
Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Silahkan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus adalah orang yang benar-benar sudah membaktikan tetapi sekaligus juga membuktikan diri bahwa dia adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Dia memenuhi dan melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan sepenuh hati, tidak setengah-setengah. Itu terbukti saudara-saudara ketika melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Saudara-saudara, Paulus sadar dia menjalankan itu semua, tetapi juga apapun yang dihadapinya, tantangan, persoalan, apapun yang dihadapinya, Paulus tetap fokus, arahkan hati dan penuhi panggilannya. Sekalipun tantangan yang tidak ringan, dia harus hadapi. Sebab saudara-saudara, bagi Paulus, hidup yang dipercayakan kepadanya adalah untuk Kristus. Dan selama hidup, berarti menurut Paulus, dia harus menjadi atau menyalurkan berkat Kristus. Saudara-saudara, sekalipun tantangan yang harus dihadapi tidaklah ringan, tapi bagi Paulus, selagi masih hidup, maka hidup adalah untuk berbuah. Hidup adalah untuk bekerja. Bekerja untuk Tuhan. Memberi diri untuk menjadikan diri ini sebagai alat kemuliaan Tuhan. Ini bisa kita bandingkan saudara-saudara dengan surat Filipi pasal 1 ayat 21. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab malam ini merupakan salah satu aktivitas pelayanan Paulus. Untuk itu saudara-saudara, Paulus menguatkan murid-murid, orang-orang yang ada pada waktu itu. Paulus mencoba untuk memberikan kekuatan, penghiburan kepada orang-orang, kepada murid-murid pada waktu itu. Karena ada saudara-saudara hasutan, fitnahan dari orang-orang yang tidak menyukai Paulus dengan pelayanannya. Orang-orang ini berusaha untuk mengintimidasi, menghasut orang-orang tentang Paulus. Sehingga banyak orang Kristen yang menjadi takut. Ini bisa kita lihat saudara-saudara pada pasal 19 ayat 21 sampai dengan 22. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika menyampaikan pengajaran Tuhan Yesus, ketika menyampaikan firman Tuhan, lalu saudara-saudara kita tahu banyak orang mau mendengarkan, banyak orang yang mau meresponnya. Tentu saudara-saudara hal ini menimbulkan sukacita bagi kita. Dan menjadi semangat bagi kita untuk melanjutkan pelayanan kesaksian kita.
Tapi bagaimana halnya saudara-saudara ketika yang terjadi justru sebaliknya? Sebagaimana yang dialami oleh Paulus. Ada orang yang tidak suka. Saudara-saudara, ada orang yang tidak suka dengan pelayanan yang disampaikan. Dan ketika menjadi pengikut Kristus, kemudian harus diperhadapkan dengan tantangan, hambatan. Banyak orang kemudian berkata, ngapain repot-repot, susah-susah ikut Tuhan kalau harus menderita, sengsara. Ketika mengikut Kristus, kenyataan yang dialami tidak sesuai dengan harapan. Bisa jadi saudara-saudara, seseorang memilih untuk meninggalkan Kristus. Tapi bagi Paulus, saudara-saudara, dia selalu meyakini, dia selalu mengimani bahwa hidup adalah untuk Kristus. Maka tindakan-tindakan Kristuslah yang harusnya selalu Paulus ungkapkan, apapun tantangan, rintangan. Kecintaan Paulus pada Kristus tidak diragukan lagi. Itulah sebabnya apapun yang dia harus hadapi, bahkan hal-hal yang menyakitkan, bukan menyakitkan secara kata-kata, tapi juga menyakitkan secara tubuh, jasmani, diri yang disiksa sedemikian rupa. Tapi hal semua itu, saudara-saudara, tidak mengendorkan semangat, kemauan Paulus untuk terus berfungsi menjadi alat Tuhan. Sekalipun banyak orang yang tidak menyukai, bahkan membenci. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, pejuang kemanusiaan, Mother Teresa. Dia pernah berkata begini, saudara-saudara, lakukanlah hal-hal biasa dengan cinta yang luar biasa. Itu berarti, saudara-saudara, biarkan cinta, maksudnya di sini adalah cinta dari Tuhan Yesus yang menguasai diri dan kehidupan kita. Sehingga yang kita keluarkan pun, yang kita lakukan atau nyatakan pun adalah berdasarkan cinta, sekecil apapun itu. Hal itulah saudara-saudara yang dilakukan oleh Paulus. Sekalipun banyak orang membenci, menghasut dia, tapi hal itu tidak menghalangi upaya-upaya bahkan semangat Paulus untuk mengungkapkan cinta kasihnya bagi banyak orang. Dengan kata lain, saudara-saudara, kebencian, dendam, amarah, dan lain-lain tidak sanggup menguasai Paulus. Karena memang Paulus sudah lebih dulu menempatkan kasih, cinta Tuhan Yesus dalam dirinya.
untuk dia memenuhi, melaksanakan pelayanan kesaksiannya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kecintaan kepada Tuhan Yesus merupakan hal utama yang harus ada dalam diri umat Tuhan, dalam diri kita semua. Sehingga saudara-saudara, yang Tuhan Yesus kehendaki, yang Tuhan Yesus minta untuk kita lakukan pun, kita pun melakukannya dengan suka hati, dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa pernah bersungut-sungut. Itu yang pertama. Tanpa pernah punya niat atau maksud hati untuk kemudian melarikan diri dari panggilan Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Dengan kesadaran bahwa Tuhan yang mempercayakan kita tugas tanggung jawab yang kita harus penuhi laksanakan. Tuhan yang mempercayakan semua itu kepada kita. Sama seperti yang Tuhan percayakan panggilan pelayanan itu, kesaksian itu kepada Yohanes, kepada Paulus, dan banyak para rasul. Tapi saudara-saudara, dalam upaya memenuhi semua itu, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan apa yang kita akan atau mau lakukan itu, sebenarnya Tuhan Yesus Kristus sudah lebih dulu melakukannya untuk kita. Jadi saudara-saudara, apa yang kita akan lakukan, apa yang kita akan perbuat, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, saatnya sekarang kita lanjutkan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Amin. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, haleluya. Menebus manusia, haleluya. Saudara-saudara, mari sekarang kita satukan hati dan pikiran kita. Kita nyatakan untuk kita memohon pengasihan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, Engkau yang sudah memberi kesempatan untuk kami boleh memahami firman-Mu ya Tuhan. Karuniakanlah ya Tuhan Roh Kudus-Mu atas kami masing-masing. Supaya kami bukan cuma pandai memahami firman Tuhan, tapi kami juga suka dan sedia untuk menyambut serta melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang boleh kami alami bersama dalam ibadah ini. Lalu kami memohon pengasihan dan pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk kami selaku persekutuan umat Tuhan, selaku gereja, jemaat GPIB Bukit Moria,
Bersama-sama kami selaku jemaat, selaku presbiter, diaken, penatua, pendeta, kami semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak dalam pelayanan kesaksian persekutuan jemaat GPIB Bukit Moria, bersama-sama pula dengan para karyawan, bersama-sama pula dengan mereka yang selalu memiliki kepedulian dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan mau menyambut pengutusan yang Kau percayakan. Dan Tuhan memberkati kami sekalian. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami dalam tugas tanggung jawab kami, dalam usaha pekerjaan yang kami jalankan, sekalipun harus dibatasi oleh karena pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung. Kami mohon Tuhan karuniakan kami kekuatan, baik iman tapi juga fisik, sehingga kami dapat jalani hidup ini dengan sukacita dan bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan memberkatinya. Kami berdoa ya Tuhan untuk upaya yang dilakukan negara dan bangsa kami, untuk segala sesuatu, ketenangan, ketentraman hidup dalam kebersamaan sebagai bangsa dan negara, sebagai bagian masyarakat di kota Jakarta, Tuhan menolong, ikut campur tangan di dalamnya. Kami berdoa juga untuk semua upaya yang dilakukan mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau bekerja, Engkau memberi kesempatan, Engkau menolong, sehingga semuanya dapat segera teratasi. Dan Tuhan ikut campur tangan, memberi semangat baik kepada pihak kesehatan, tim dokter, perawat COVID ini, ataupun juga bagi mereka Satgas, baik yang lokal maupun juga nasional. Tuhan ikut campur tangan sehingga semua yang dilakukan bersama-sama memberikan kelegaan, baik bagi warga masyarakat, bagi pasien yang harus dirawat, tapi juga dalam rangka untuk mengatasi COVID-19. Tuhan menolong. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua dalam kebersamaan sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan pelihara kami. Berilah kami juga kepedulian untuk dapat mengungkapkan perhatian bagi saudara-saudara kami di tengah pergumulan persoalan yang mereka hadapi. Kami sadar kelemahan keterbatasan kami. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami. Inilah doa kami yang kami naik persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita, sambil mengingat pesan Alkitab dalam nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Terambil dari Mazmur pasal 30 ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Sambil memberi, kita menyanyi dengan nyanyian umat Kidung Jemaat 363 bait yang pertama. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Marilah berdiri dan secara bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan lakukanlah firman-Nya yang saudara-saudara sudah dengarkan. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya penawar haus, sabda kasih-Nya air hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sekarang saudara-saudara arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.